Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 8 D4 MTU Juliet STTKD Yogyakarta akan mempresentasikan apa itu multimoda dan freight forwarding, serta perusahaan sewa alat berat, pengelolaan peti kemas, dan gudang. Izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri beserta pemateri dan anggota dari kelompok 8. Pemateri 1. Atas nama Fernanda Dwi Saskia Putri, NIT 181009468. Pemateri 2. Atas nama BC Novariani Amri, NIT 181009428. Pemateri 3. Atas nama Hetinia Marwati, NIT 181009448. Pemateri 4. Atas nama Dayu Anugrah, NIT 181009458. Pemateri 5. Atas nama Asri Wahyuningsi, NIT 181009438. Pemateri 6. Atas nama Zelina Della, NIT 181009460. Nama saya Fernanda Dwi Saskia Putri. Langsung saja kita ke topik pertama, yaitu pengertian multimoda. Multimoda adalah pengangkutan barang dengan lebih dari 2 alat transportasi untuk mengangkut barang klien dari tempat asal hingga tujuan. Selanjutnya ada freight forwarding. Adalah kegiatan pengangkutan barang baik ekspor maupun impor. Perusahaan yang melakukan kegiatan forwarding disebut freight forwarder. Jadi dapat disimpulkan, multimoda dan freight forwarding adalah kegiatan pengiriman atau pengangkutan barang baik ekspor maupun impor dengan cakupan wilayah yang lebih luas yang menggunakan lebih dari 2 jenis alat transportasi. Baiklah, saya BC Novariani Amri akan melanjutkan slide mengenai pihak yang terkait tentang pengiriman barang pada multimoda atau freight forwarding. Nah, berikut adalah pihak-pihak yang terkait antara lain. Yang pertama, pemilik barang. Yang kedua, pihak bongkar muat atau stakeholder yang membantu forwarder melakukan bongkar muat. Dan yang ketiga adalah cargo surveyor sebagai pemeriksa barang. Yang keempat adalah karir atau pihak pengangkut beserta dengan surat dan dokumen. Dan kelima adalah asuransi dan bank sebagai pihak yang melakukan dokumentasi dan keamanan barang serta sistem barang yang terkait. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu pertama penerimaan, kedua penyimpanan, yang ketiga sortasi atau pengelompokan, yang keempat packing, yang kelima pengukuran, dan yang keenam pembangunan, ketujuh pengurusan penyelesaian dokumen, dan yang kedelapan adalah penertiban dokumen angkut, yang kesembilan perhitungan biaya angkut, yang kesepuluh klaim asuransi atas penyelesaian barang. Baiklah, saya Hetinia Marwati, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah mengenai jalur pengiriman barang. Jalur pengiriman barang yang pertama adalah jalur darat. Untuk moda yang digunakan adalah kereta api dan truk kontainer. Pemeriksaan barang untuk pengiriman via darat dilakukan oleh petugas kereta api atau petugas truk pengiriman peti kemas. Jalur pengiriman barang yang kedua adalah jalur udara. Untuk moda yang digunakan adalah pesawat khusus kargo. Pemeriksaan barang untuk pengiriman via udara dilakukan oleh petugas aviation security dan petugas bea cukai. Selanjutnya, jalur pengiriman barang yang ketiga adalah jalur laut. Untuk moda yang digunakan adalah kapal khusus kargo, dan pemeriksaan barang untuk pengiriman via laut dilakukan oleh petugas pelabuhan. Lalu, dokumen apa sajakah yang harus diurus dalam pengiriman barang? Yang pertama, dokumen angkutan darat. Ada forwarding note untuk menghitung tarif dan sebagai bukti kontrak, dan goods consignment note, yaitu catatan dari konsigne tentang barang tersebut. Kemudian selanjutnya ada dokumen angkutan udara yang terdiri dari yang pertama, airway bill, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh forwarder atau perusahaan ekspedisi sebagai kontrak, bukti penerimaan barang, surat kwitansi, sertifikat asuransi, export declaration, dan petunjuk sebagai staf penerbangan. Kemudian yang kedua ada master airway bill, digunakan untuk pengiriman yang perlu transit atau lebih sering tujuannya internasional. Kemudian ada host airway bill, ini digunakan untuk pengiriman langsung, dalam artian tidak transit atau biasanya disebut dengan domestik. Kemudian yang selanjutnya ada shipper letter of instruction,
Ini merupakan surat instruksi untuk menghandle barang, kemudian commercial invoice sebagai deklarasi kepabeanan, shipper declaration of dangerous good atau surat deklarasi dangerous good, dan shipper certificate for arms and ammunition untuk muatan amunisi atau senjata. Kemudian selanjutnya dokumen angkutan laut terdiri dari commercial invoice and packing list, kemudian bill of lading sebagai tanda terima barang muatan, dokumen kepemilikan dan kontrak angkutan, serta polis asuransi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai alat berat, pengelola peti kemas, dan gudang yang akan dibawakan oleh saya, Dayu Anugrah. Berikut adalah beberapa perusahaan yang melayani sewa alat berat, pengelola peti kemas, dan gudang. Dalam hal ini perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan freight forwarding ya. Yang pertama PT Data Karya sebagai perusahaan sewa alat berat, pengadaan barang kebutuhan proyek dan industri terutama alat listrik. Yang kedua, PT Mitrako Investama Mandiri sebagai perusahaan yang menyewakan alat berat untuk fasilitas pelabuhan. Yang ketiga, Aura Abadi Logistik sebagai perusahaan ekspedisi darat, laut, dan udara juga melayani pengiriman alat berat. Yang keempat, PT Multi Terminal Indonesia yang juga dikenal sebagai IPC Logistik. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia II. Perusahaan ini juga mengelola gudang dan kegiatan freight forwarding. Adapun alur sewa alat berat, yang pertama adalah mengajukan surat perjanjian antara peminjam dan perusahaan sewa alat berat. Yang kedua, menentukan alat apa saja yang akan dipinjam. Kemudian menentukan berapa lama alat tersebut akan dipinjam. Kemudian melakukan pembayaran dan mematuhi aturan yang sudah berlaku. Selanjutnya adalah alat berat. Jenis alat berat yang digunakan di pelabuhan antara lain, yang pertama, Harbor Mobile Crane, yaitu alat bongkar muat pelabuhan atau crane yang dapat berpindah-pindah tempat serta memiliki sifat yang fleksibel, sehingga digunakan untuk bongkar muat kontainer maupun barang-barang curah atau general cargo dengan kapasitas angkat sampai dengan 100 ton. Berikutnya, Reach Stacker, alat yang dapat bergerak yang memiliki spreader digunakan untuk menaikkan atau menurunkan kontainer di dalam container yard atau depo kontainer. Berikutnya, Forklift, alat yang dapat bergerak dan memiliki garpu atau fork yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan kontainer atau general cargo dalam suatu tempat atau depo kontainer, dan juga memiliki kapasitas angkat kargo sampai dengan 32 ton. Berikutnya alat berat Rubber Turret Gantry, alat bongkar muat kontainer yang dapat bergerak dalam lapangan penumpukan atau container yard yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan kontainer dari dan ke atas trailer atau sebaliknya dalam area stack atau penumpukan sesuai dengan blok, slot, row, dan tire. Berikutnya, kontainer Gantry Crane, alat bongkar muat kontainer yang dipasang permanen di pinggir dermaga dengan menggunakan rel sehingga dapat bergeser, yang berfungsi untuk bongkar muat kontainer dengan jangkauan atau row yang cukup jauh. Selanjutnya adalah peti kemas. Peti kemas atau kotak muat barang adalah kotak yang digunakan untuk memuat barang yang akan dikirimkan melalui moda transportasi seperti kereta api, kapal laut, truk, atau pesawat sesuai dengan ISO atau International Organization of Standardization yang berlaku. Baiklah, saya Asri Wahyuningsiyani. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu General Cargo Container. Yang pertama, General Purpose. Untuk mengangkut kargo berupa barang-barang yang tidak mempunyai spesifikasi khusus ataupun penanganan khusus. Yang kedua, Open Side. Mempunyai pintu di dalam satu sisinya. Dipakai untuk mengangkut kargo yang mempunyai ukuran yang melebar, seperti misalnya kargo berupa mesin industri. Yang ketiga, Open Top Container. Mempunyai bagian atas yang bisa dibuka digunakan untuk kargo yang mempunyai tinggi ukuran yang melebihi dari tinggi peti kemas. Yang keempat, Ventilated Container. Mempunyai ventilasi di sisi-sisinya, digunakan untuk kargo yang memerlukan sirkulasi udara, misalnya saja untuk kargo yang berupa biji kopi. Insulated Container adalah kontainer yang digunakan untuk kargo yang membutuhkan perlakuan khusus untuk suhunya, dengan mempertahankan suhu agar tidak terpengaruh dengan suhu di luar peti kemas.
Reefer container digunakan untuk kargo yang selalu memiliki suhu rendah, dingin, yang terkontrol. Biasanya digunakan untuk pengiriman barang-barang perishable yang mudah rusak atau busuk seperti daging, ikan, sayur, dan buah-buahan agar dapat lebih tahan lama. Heat container digunakan untuk kargo dengan barang-barang yang membutuhkan suhu tinggi, bisa hingga lebih dari 100 derajat Celcius, juga mempunyai kontrol pengaturan suhu. Berikutnya adalah tank container, yaitu peti kemas berupa tangki ditempatkan dalam kerangka peti kemas yang dipergunakan untuk muatan, baik muatan cair maupun gas. Dry bag peti kemas, jenis ini digunakan terutama untuk mengangkut muatan dalam bentuk curah seperti butiran, bahan pakan, rempah-rempah. Platform container. Peti kemas jenis ini digunakan khusus untuk mengangkut muatan berat, alat berat, heavy lift, dan kargo overhead atau overweight. Platform bed container, peti kemas ini jenis digunakan untuk muatan dengan ukuran lebih besar dan beratnya melebihi standar muatan pada umumnya. Yang keenam, collapsible container, peti kemas yang khusus dibuat untuk muatan tertentu seperti peti kemas untuk muatan ternak atau muatan kendaraan auto container. Air mode container, peti kemas yang khusus dibuat dan dipergunakan oleh pesawat terbang yang berbadan besar untuk mengangkut barang-barang penumpang atau air cargo melalui udara. Baiklah, saya Zelina Della akan melanjutkan materi tentang gudang. Gudang merupakan suatu fasilitas yang berfungsi sebagai lokasi penyaluran barang dari supplier atau pemasok dan sampai ke end user atau pengguna. Adapun tujuan dari gudang, yang pertama, pengurangan biaya transportasi dan produksi. Dengan adanya gudang, pendistribusian barang menjadi lebih mudah dan mudah dijangkau. Yang kedua, koordinasi antara supply dan demand. Permintaan pasar tidak selalu bisa diproyeksi secara akurat, sedangkan proses penawaran suatu barang harus terus berjalan. Untuk itu, diperlukan sebuah gudang untuk menyimpan barang pada saat volume produksi naik dan volume permintaan menurun. Ketiga, kebutuhan produksi. Dalam suatu produksi, tentunya akan menghasilkan barang dengan karakteristik dan sifat yang berbeda pula, dan jenis barang yang bisa langsung dikonsumsi, dan ada juga barang yang harus disimpan terlebih dahulu untuk dikonsumsi. Contoh dari barang ini adalah minuman anggur. Untuk barang seperti ini dan karakteristik serupa, memerlukan gudang sebagai tempat penyimpan barang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 4. Kebutuhan pasar. Agar pasokan barang tersebut tidak terputus, maka diperlukan gudang yang relatif dekat dengan pasar sebagai media pendistribusian. Manfaat gudang menurut Bapak Purnomo adalah untuk manufacturing support atau pendukung proses produksi. Yang pertama, production mixing. Yang kedua, sebagai perlindungan terhadap barang. Yang ketiga, dalam sistem pergundangan. Yang keempat, sebagai persediaan. Nah, teman-teman, dalam pengoperasian gudang juga terdapat standar prosedur operasi atau standar operational procedure. Maka dari itu, gudang hanya boleh menerima produk sesuai dengan surat pesanan. Di sini kita akan bahas yang pertama, pengiriman barang. Di sini, pengiriman barang harus meminta persetujuan terlebih dahulu oleh manajer logistik. Yang kedua, pengiriman barang. Nah, pengiriman barang ini kita harus mempunyai alur. Yang pertama, harus adanya pemeriksaan sebelum barang tersebut dikirim. Yang kedua, memilih jasa angkutan yang tepat untuk pengiriman barang. Yang ketiga, adanya pengeluaran barang yang terbagi menjadi dua, yaitu first in, first out, dan first export, first out. Dan barulah kita akan adanya pengemasan barang. Yang ketiga, tentang kebersihan dan kerapian. Di sini kita wajib untuk membersihkan setiap hari gudang tersebut. Adanya pencegahan hama, ruangan penyimpanan harus kering, bersih, bebas limbah atau sampah dan debu. Dan dilarang menyimpan makanan atau minuman, rokok, dan obat untuk penggunaan pribadi. Serta toilet dan wastafel harus terpisah dari gudang dan rekaman kegiatan pembersihan harus dipelihara.
Keempat, yang tidak kalah penting adalah keamanan. Selain petugas dan orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke gudang, karena pemberitahuan ini dicantumkan pada pintu masuk gudang. Yang kedua, pintu gudang harus selalu terkunci jika tidak ada proses penerimaan atau pengeluaran barang. Dan kunci dari gudang tersebut disimpan oleh kepala gudang atau orang yang berwenang jika kepala gudang berhalangan. Selanjutnya, pengawasan terhadap suhu ruangan. Periksa ventilasi atau sirkulasi udara. Pasang alat pengukur suhu dalam ruang yang ditentukan dan diletakkan pada daerah yang mudah dilihat. Simpan barang jadi pada ruangan yang sudah ditentukan sesuai kondisi yang ditetapkan dalam penyimpanan barang jadi. Dan lakukan pemeriksaan suhu setiap hari kerja pada pagi, siang, dan sore hari. Catat pada lembar monitoring harian yang sesuai dengan kondisi ruang, serta paraf dan tanda tangan petugas pemeriksa. Dan terakhir, lakukan stok opname. Untuk langkah awal yang dapat dilakukan saat stok opname adalah memeriksa kartu stok barang, dan from stok barang. Selanjutnya, pemeriksaan dan membandingkan dengan kondisi fisik yang sebenarnya. Hasil perhitungan fisik tersebut kemudian dibandingkan dengan catat persediaan untuk menghitung jumlah persediaan yang hilang atau rusak. Jika persediaan yang hilang jumlahnya tidak normal, maka manajemen dapat menyelidiki lebih jauh dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Mengetahui bahwa perhitungan fisik akan dilaksanakan juga membantu mencegah penyalahgunaan persediaan oleh karyawan. Dan kebanyakan perusahaan melakukan perhitungan fisik saat tingkat persediaan paling rendah. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 8 yang membahas tentang multimoda dan freight forwarding serta perusahaan sewa alat berat, pengelolaan peti kemas dan gudang. Serta kami perwakilan dari kelompok 8 ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah multimoda dan freight forwarding, yaitu Ibu Syifa Fauzia, STMT, yang telah banyak memberikan materi serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami dari kelompok 8 mengucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Stay safe and stay home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.